Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Chandra Widiana, NIM 201110312660 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis atau kajian tentang hakikat PKN. Analisis atau kajian tentang hakikat PKN yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang PKN terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang secara etimologis, secara yuridis, dan terminologis. Latar belakang secara etimologis yaitu pendidikan kewarganegaraan berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni kata pendidikan serta kata kewarganegaraan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum, serta politik. Latar belakang secara yuridis yaitu pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 serta rumusan Pancasila. Selain itu, secara yuridis pendidikan kewarganegaraan juga tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah dan MPR. Contohnya, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dan latar belakang secara terminologis yaitu pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi, politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, visi misi PKN. Visi misi PKN itu visi pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Dan yang ketiga, ruang lingkup PKN. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagaman yang ada di Indonesia, yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dari sejak dilahirkan ke dunia, yang tidak dapat dicabut atau diganggu oleh siapapun, yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, penghormatan dan perlindungan HAM. Yang ketiga, kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara. Yang keempat yaitu karakteristik PKN. Karakteristik
PKN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pemecahan masalah. Yang kedua, bisa dijalankan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mengarahkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Yang keempat, mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda. Yang kelima, mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah. Yang keenam, memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari. Yang ketujuh, menerapkan penilaian otentik. Selanjutnya yang kelima, tujuan PKN. Tujuan pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, prinsip-prinsip PKN. Prinsip dasar pembelajaran PKN mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang kreatif. Prinsip belajar siswa aktif, model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Yang kedua, kelompok belajar kooperatif. Proses pembelajaran PKN juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen-komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga terkait. Kerjasama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama. Yang ketiga, pembelajaran partisipatorik. Selain prinsip pembelajaran di atas, PKN juga menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik. Sebab melalui model ini siswa belajar sambil melakoni atau learning by doing. Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemokrasi. Yang keempat yaitu reactive teaching. Dalam prinsip ini lebih menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu, guru harus mengetahui situasi sehingga materi pembelajaran menarik, tidak membosankan. Guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa. Jika hal ini terjadi, guru harus segera mencari cara untuk menanggulanginya. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri, saya mengaturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.